Tahun 2027 hari Sabdo Palon nagih janji. Menurut catatan Tome Pierce yang berjudul Suma Oriental, pada tahun 1513 di Pulau Jawa ada seorang raja bernama Batara Vigyaya. Ibu kota kerajaannya terletak di Dayu. Pemerintahannya hanya bersifat simbol karena yang berkuasa penuh adalah mertuanya yang bernama Pate Amdura. Batara Vigyaya, Dayo, dan Pate Amdura adalah ejaan Portugis untuk Batara Wijaya, Daha, dan Patih Mahodara. Tokoh Batara Wijaya ini kemungkinan identik dengan Dyah Rana Wijaya yang mengeluarkan prasasti Jiu tahun 1486, di mana ia mengaku sebagai penguasa Majapahit, Janggala, dan Kadiri. Pusat pemerintahan Dyah Rana Wijaya terletak di Daha. Dengan kata lain, saat itu Daha adalah ibu kota Majapahit. Babat Sengkala mengisahkan pada tahun 1527 Kadiri atau Daha runtuh akibat serangan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Tidak diketahui dengan pasti apakah saat itu penguasa Daha masih dijabat oleh Batara Rana Wijaya atau tidak. Namun apabila benar demikian, berarti Rana Wijaya merupakan Raja Daha yang terakhir. Mungkin Batara Rana Wijaya inilah yang namanya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa sebagai Raja Majapahit yang terakhir, yang namanya kemudian disingkat sebagai Brawijaya. Sabdo Palon nagih janji. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti pengancing atau pengunci kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Maka, jika disatukan berarti seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Sementara Naya Genggong memiliki makna. Naya berarti Nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Naya Genggong adalah seorang abdi yang berani mengingatkan raja secara berulang-ulang tentang kebenaran dan berani menanggung akibatnya. Kisah mengenai ini banyak termuat dalam serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon karangan penyair ternama R.M. Ranggawarsita. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Sabdo Palon dan Naya Genggong muncul pada masa kepemimpinan Ratu Tribuana Tunggadewi. Ia tetap setia sebagai penasihat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya kelima. Dia hidup dan menjadi pemomong para satria Jawa walau raja ganti berganti. Sabdo Palon baru memutuskan mundur saat Raja Brawijaya kelima pindah keyakinan dari keyakinan lama menjadi pemeluk Islam. Keputusan pindah agama itu membuat Sabdo Palon kecewa. Sabdo Palon ini menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Dia lalu mengubah wujud dirinya menjadi sinar dan berkelebat secepat angin terbang menuju arah timur. Sosoknya menjadi samar, antara ada dan tiada. Namun, sebelum dia menghilang, Sabdo Palon menyatakan sumpahnya bahwa dirinya akan kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi. Dia mengatakan agama baru yang sempurna itu tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu agama ini akan hancur dan agama lama kembali berjaya. Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Dikutip dari serat Mahameru kuno, Sabdo Palon mengatakan bahwa dirinya akan datang 500 tahun lagi guna nagih janji, yakni janji Semar sebelum berpisah dengan Prabu Brawijaya kelima. Suatu saat akan datang sang pemimpin dari pinggiran Kali Sala dan bakal mampu mewujudkan impian anak cucuku. Di mana pemimpin itu memberikan hak-hakku yang sebelumnya direbut bangsa keturunan Kurawa. Dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan dibuat silau akan cahaya Nusantara.
Diperkirakan 500 tahun setelah Sabdo Palon menghilang, maka tahun 2027 persis hari Sabdo Palon nagih janji untuk kembali menguasai tanah Jawa. Janjinya sangat mengerikan, dan anak buahnya akan menghancur leburkan tanah Jawa. Jika prediksi ini didasari babat sengkala mengisahkan pada tahun 1527 Kadiri atau dahar runtuh akibat serangan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak, maka tahun 2027 persis hari Sabdo Palon nagih janji untuk kembali menguasai tanah Jawa.